Minpop mau cerita horor, kamu sudah siap? Tengah malam, suasananya terasa sangat aneh. Ana terbangun dan mau pergi ke toilet. Ia pun pergi ke sana sambil bawa senter. Setelah selesai, Ana cuci tangan. Lalu hal aneh pun terjadi. Ada suara muncul dari belakang. Ana pun menoleh. Ada tangan besar yang mencengkramnya. Habislah sudah. Kepala sekolah menemukan Ana di toilet besoknya, tapi Ana tidak mati. Dia berubah jadi gila. Kepsek tak membawanya ke dokter. Bupat menduga Ana jadi gila karena roh jahat. Jika roh jahat bisa ditemukan, maka Ana bisa sembuh. Bupat pergi ke TKP itu. Dia menunggu selama 6 jam. Saat Bupat mulai merasa mengantuk, tiba-tiba pulpennya jatuh. Bupat mau mengambilnya dan tampaklah kaki muncul di bawah meja. Bupat pun kembali duduk tegak. Di seberangnya sudah duduk si roh jahat. Bupat bertanya kenapa roh itu membuat Ana menjadi gila. Roh tak menjawab pertanyaannya, baru saja mau bilang sesuatu. Roh ayah dari si roh jahat itu muncul. Roh jahat langsung hilang. Tiba-tiba terdengar suara teriakan siswi di luar. Bupat mengira si roh jahat kembali beraksi. Dia cepat-cepat keluar dan ternyata kepala sekolah sedang menghukum siswi. Siswi itu menangis. Bupat sangat marah melihatnya. Tapi karena Bupat pegawai baru di asrama ini, dia tak berani ikut campur. Namun tak disangka ada kejadian lagi. Clara, seorang siswi tewas. Siapa pembunuhnya? Polisi pun datang untuk menyelidiki tempat itu. Seorang siswi bersaksi dia melihat Sapam pergi ke taman sendirian tadi malam. Bisa jadi Sapam itu pembunuhnya. Jadi dia dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Setelah ditanya berkali-kali, akhirnya Sapam menjawab dia mencekik Clara. Tapi si Sapam juga tak tahu kenapa dia melakukan itu. Seakan pada saat itu dia sedang kerasukan. Bupat bisa menduga kejadian ini disebabkan oleh apa. Ia pun terus mencari tahu. Ana jadi gila, Clara tewas. Kejadian ini membuat orang-orang asrama ketakutan. Demi menenangkan keadaan, dibuatlah rapat untuk membahas ini. Bupat berpikir dua peristiwa itu terjadi malam-malam, jadi lebih baik kegiatan sekolah diberhentikan lebih awal agar tak terjadi hal aneh. Semua orang setuju dengan ide Bupat. Selama beberapa hari tak terjadi apa-apa, tapi malam ini terjadi sesuatu lagi. Bupat sampai bergadang demi mencari info soal dua kejadian misterius itu. Saat ketiduran di dalam mimpinya, dia malah melihat hal aneh. Kepala sekolah menarik seorang gadis dengan tali. Gadis itu ternyata si roh jahat. Bupat pun berteriak ketakutan. Dia terbangun dan menenangkan diri. Mimpi itu pastilah pesan dari si roh. Bupat mulai mencari apa yang dia lihat di mimpinya. Tampaknya semua itu berhubungan dengan Kepsek. Bupat pergi ke sekolah untuk menyelidikinya. Tiba-tiba dia mendengar suara tangisan dari gelas yang tampak tua. Bupat balik badan dan melihat hantu perempuan dengan mata berdarah. Bupat berteriak ngeri. Ternyata itu roh Clara yang sudah tewas. Bupat malah mengajak ngobrol roh Clara, tapi roh Clara tampak ketakutan. Bupat menenangkannya dan menyuruh Clara memberitahu siapa yang membunuhnya, apakah kepala sekolah. Tapi begitu nama Kepsek disebut, Kepsek muncul, dan roh Clara langsung hilang. Kepsek dan Bupat pun bertengkar. Bupat dimarahi karena berkeliaran malam-malam. Lalu kepala sekolah mengusir Bupat. Kemudian Bupat yang masih penasaran menyamar pakai baju suster dan masuk ke kantor Kepsek. Ia mencari petunjuk dari kasus ini. Ia pun menemukan berkas-berkas, ada foto gantung diri di dalamnya. Lalu Bupat mengambil foto itu dan pergi menemui Kepsek. Bupat mengancam akan melaporkan Kepsek karena kasus ini tidak diselesaikan dengan segera. Kepala sekolah merasa bahwa Bupat belum tahu kebenarannya. Kepala sekolah pun menjelaskan bahwa roh jahat itu sebelumnya adalah murid di asrama ini. Sering bertengkar dengan guru dan siswi lain, suka makan kupu-kupu dan sering dibully teman-temannya. Karena tak tahan, ia pun bundir. Kepsek merasa tak bisa mendidik siswanya dengan baik. Hingga tragedi ini muncul. Bupat tidak percaya perkataan kepala sekolah. Ia pun meminta bantuan temannya yang polisi untuk menyelesaikan teror ini. Julian, temannya itu ternyata mendapat petunjuk lagi. Setahun setelah kematian Eri, ayah Eri tiba-tiba mencekik ibu Eri sampai tewas. Setelah ayah Eri ditangkap polisi, ia mengaku ia seperti dirasuki sesuatu saat melakukan itu. Bupat pikir ini mungkin ada hubungannya dengan roh Eri. Bupat pun ke gedung asrama lagi mencari roh Eri. Akhirnya ia menemukan roh itu. Roh Eri pun menjelaskan yang sebenarnya. Salah. Gadis ini sangat aneh, dia suka makan kupu-kupu. Ia merasa putus asa dan merasa hidupnya tak ada artinya. Saat ini ia sedang menulis sesuatu di atas bukunya. Kemudian ia memutuskan bundir. Arwahnya pun jadi punya kekuatan roh jahat. Gadis itu, Eri, selalu membenci Otto dan teman-temannya. Arwah Eri pun balas dendam. Eri merasuki ayahnya untuk membunuh ibunya. Lalu ia menakuti teman-teman sekelasnya.
Suatu malam saat temannya ke toilet, Eri muncul untuk menyapanya. Ia ingin berteman dengan sisiu itu, tapi tentu saja sisiu itu ketakutan setengah mati. Hari itu Clara dihukum oleh suster. Esoknya Clara ditemukan tergeletak di lapangan. Kata sapam sekolah dirasuki arwah Eri dan membunuh Clara. Karena Eri merasa teman yang ia sukai juga harus mati seperti dia. Tapi tak tahu setelah Clara tewas pun Clara tak mau berteman dengan Eri. Malam ini Eri mau mencari teman lagi. Ia bertemu dengan Bupat, salah satu guru di asrama. Bupat langsung ketakutan melihat Eri. Saat itu muncul teman Bupat, Julian. Tapi roh Eri malah merasuki Julian, membuat Julian mencekik Bupat. Bupat benar-benar butuh bantuan. Saat itu muncul roh Clara. Clara bergegas menerjang arwah Eri, membuat keduanya jatuh. Julian pun tak dirasuki Eri lagi dan berhenti mencekik Bupat. Sepertinya bencana sudah usai, tapi tak diduga besoknya ketika Bupat hendak ke kantor guru, ia bertemu suster dengan murid-murid yang kelihatan sangat sedih. Kata mereka menghadiri upacara pemakaman, dan foto yang terpasang adalah foto Bupat. Ternyata Bupat sudah mati dicekik Julian, tapi meski Bupat sudah jadi arwah, ia masih sangat baik. Saat Eri mau mencari teman lagi dengan merasuki seorang siswi agar bumbir, Bupat segera muncul dan menyelamatkannya. Mulai dari sini perang antara roh jahat dan roh baik dimulai, dan film selesai.